Apa itu paradigma positivisme? Jadi, paradigma itu sendiri memiliki arti pandangan seseorang terhadap dirinya dan juga lingkungan yang akan mempengaruhinya dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku. Selain itu, menurut Egon G. Guba dan Y. von S. Lincoln, mereka juga menegakkan bahwa pada dasarnya paradigma merupakan sistem kepercayaan dasar yang didasarkan pada asumsi ontologi, epistemologi, dan metodologi. Kemudian, apa itu positivisme? Positivisme merujuk pada apa yang Comte ketahui dan yakini, yang faktual, yang positif. Ia menjelaskan segala persoalan yang diketahui itu merupakan sebuah atau bagian sesuatu yang nyata atau fakta. Oleh sebab itu, ia menolak segala sesuatu yang tidak dapat terlihat atau tidak nyata, bukan sesuatu realitas. Dengan demikian, positivisme dalam filsafat dan ilmu pengetahuan hanya dibatasi oleh membahas tentang gejala-gejalanya saja. Jadi, dapat disimpulkan, positivisme adalah sebuah aliran atau metode yang berorientasi pada ilmu pengetahuan alam dan menolak segala sesuatu yang tidak nyata adanya. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang sejarah positivisme. Positivisme bermula dengan diterbitkannya Plan of the Scientific Works Necessary for the Reorganization of Society oleh seorang tokoh Saint-Simon dan Auguste Comte. Berdasarkan urutan yang dimaksud, positivisme dikenalkan oleh Saint-Simon dari Prancis pada tahun 1760 sampai 1825, yang kemudian dikembangkan kembali oleh Auguste Comte yang merupakan murid dari Saint-Simon pada tahun 1798 sampai 1857 di kota Prancis, melalui tulisannya yang berjudul Cours de Philosophie Positiviste. Rupanya, paradigma positivisme memiliki beberapa ciri-ciri atau karakteristik. Di antaranya, 1. Bebas nilai, yang kedua, fenomenalisme, yang ketiga, nominalisme, yang keempat, reduksionisme, yang kelima, naturalisme, dan yang keenam, mekanisme. Setelah mempelajari tentang paradigma dan mempelajari tentang positivisme, dapat disimpulkan bahwasanya paradigma positivisme adalah aliran atau metode yang menggunakan atau berorientasi pada ilmu pengetahuan alam dan menolak segala sesuatu yang tidak nyata adanya. Pada umumnya, pengertian aliran positivisme terbagi menjadi 3 bagian, yakni positivisme legal, positivisme moral, dan filsafat positivis. Penelitian kuantitatif. Menurut V. Wiratna Sujarweni, penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang dapat dicapai atau diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara lain dari kuantifikasi atau pengukuran. Sedangkan, menurut Sugiono, penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulannya menggunakan instrumen tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang ditetapkan. Sedangkan metode penelitian yang digunakan pada jurnal ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, dikarenakan data yang akan diolah merupakan data rasio dan yang menjadi fokus dari penelitiannya adalah mengetahui besarnya pengaruh antar variabel yang diteliti. Karakteristik penelitian kuantitatif. Dari segi desain, spesifik, jelas, dan rinci. Dari segi tujuan, menunjukkan hubungan antar variabel. Dari segi pengumpulan data, kuesioner, dan observasi. Dari segi instrumen, ada tes dan juga angket. Dari segi data adalah kuantitatif. Dari segi sampel, representatif.
Dari segi analisis, deduktif. Dari segi waktu penyelesaian, setelah semua kegiatan yang direncanakan dapat diselesaikan. Dari segi kepercayaan terhadap hasil penelitian, validasi dan reliabilitas instrumen. Dalam penelitian kuantitatif, ada asumsi penelitian, di antaranya ontologi, menjelaskan mengenai realitas atau sebuah asumsi realita. Epistemologi, yakni hubungan yang terjalin di antara peneliti dan yang diteliti. Kemudian, metodologi, cara yang ditempuh peneliti untuk menemukan apapun yang ia percaya agar dapat diketahui. Sedangkan, pada kesempatan kali ini kita akan terfokus pada pembahasan pertama, yakni ontologi. Setelah melakukan analisis pada jurnal, kita dapat simpulkan bahwasanya secara ontologi, objek penelitiannya adalah siswa, subjek atau peneliti adalah SM Tinambunan. Kemudian latar belakangnya adalah subjek atau peneliti ingin mengetahui dampak ekstrakurikuler terhadap prestasi belajar siswa SMA Negeri 1 Sunggal. Secara epistemologi, penelitian ini dilakukan dengan cara kuesioner dan membagikan angket kepada para siswa. Angket itu sendiri adalah berisi beberapa pertanyaan yang nantinya diberikan kepada responden, yakni siswa, yang kemudian dilakukan perhitungan untuk mengetahui persentase pemilihan pada setiap kategori yang disajikan. Sekian yang saya sampaikan. Thanks for watching. See you next time. And Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.